Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going? Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 11? Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran PAI di pertemuan ke-8. Mengingat kita minggu depan itu sudah memasuki MIT ya. Nah, hari ini kita di pertemuan ke-8, materi yang akan kita bahas yaitu tentang asuransi. Mari kita simak ke materinya. Asuransi berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dalam Islam sendiri, asuransi ini termasuk dalam muamalah ya. Jadi kita ini masih berada dalam ruang lingkup muamalah. Sir, hukumnya bagaimana asuransi ini, Sir? Jadi hukum asuransi dalam fikih Islam itu boleh atau jaiz dengan suatu ketentuan produk asuransi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak boleh lari dari koridor, apalagi sampai ada unsur riba. Jadi ulama sependapat pada umumnya ya, asuransi yang berdasarkan syariah itu dibolehkan dan asuransi konvensional itu haram hukumnya. Jadi dalam ajaran Islam, asuransi merupakan salah satu upaya seseorang atau seorang muslim yang didasarkan atas nilai tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, baik itu berupa kematian, kecelakaan, bencana maupun takdir yang buruk, itu kita tidak bisa melawannya kalau sudah menimpa diri kita. Nah, asuransi inilah yang berperan penting ketika kita mengalami hal-hal tersebut seperti kecelakaan, terkena bencana, dan lain sebagainya. Jadi untuk menghadapi bencana atau menghadapi musibah itu ada dua cara, kita tanggung sendiri. Yang kedua, mengalihkan resiko itu ke pihak lain atau asuransi ini tadi. Kemudian yang ketiga, mengolahnya secara bersama-sama. Nah, ini pengertian dari asuransi. Jadi disimpulkan bahwa asuransi ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian apabila terjadi musibah. Kemudian yang kedua, mengurangi ketidakpastian atau resiko. Yang ketiga, itu ada memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara untuk mengurangi atau meminimalisasi resiko. Kemudian yang keempat, menciptakan ketenangan untuk berusaha bekerja. Jadi kita tidak takut bekerja. Kenapa? Karena ada asuransi. Tapi bukan berarti kita semena-mena berusaha diri kita hanya untuk mencairkan asuransi tersebut. Nah, itu juga salah. Mungkin itu sekilas info saja yang saya berikan. Nanti saya ada memberikan video referensi tentang asuransi konvensional dan syariah. Pertanyaannya, Sir, bagaimana perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional? Nah, ini menarik untuk menjadi tugas. Tugasnya kalian lihat di Google Classroom ya. Di situ sudah tersedia apa yang menjadi tugas kalian. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.